Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Ketua BKM kita, yaitu Ustaz Aris Ashab SPD, yang sama-sama kita hormati seluruh pengurus BKM, imam kita, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang hadir ini. Saya doakan kalau ada yang sakit, Allah sembuhkan penyakitnya. Yang punya anak, dijadikan Allah anaknya soleh dan soleha. Yang punya hutang, Allah lunaskan hutangnya. Kalau ada tukang kredit mau nagih, lupa alamat rumahnya. Kalau mati insya Allah masuk surga. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Di saat orang sudah banyak sakit Pak karena musibah ini, tapi kita Allah berikan kesehatan, maka ucapkanlah Alhamdulillahi Rabbil. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari kita awali ceramah ini dengan sama-sama bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semua salatullah ala taha salatullah ala yasin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi di yaumil mahsyar nanti, amin ya rabbal. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kajian kita dari kitab Fikih Sirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Said Muhammad Syekh Ramadan Al-Buti. Kebetulan ini yang kubawa Pak. Biasanya beda-beda selalu kubawa kitab. Jadi memang kajian kita adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum Nabi diutus menjadi Rasul. Maka salah satunya adalah istiraquhu sallallahu alaihi wasallam fi bina'il Ka'bah, yaitu ikut sertanya Nabi dalam membangun Ka'bah. Kenapa Ka'bah di masa Quraisy dibangun? Karena terjadi banjir. Apa sekali cerita tadi? Betul kan Pak? Jadi Ka'bah pun pernah terkena banjir. Kalau sebelum dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, terkena banjir bandang di masa Nabi Nuh alaihissalam. Makanya nanti ada perbedaan pendapat kapan Ka'bah itu dibangun, siapa yang membangunnya. Kalau masjid ini kan masih ingat Bapak siapa yang bangun? Yang mewakafkan tanahnya masih ingat? Masih? Ketua BKM pertama masih ingat? Oh, masih jelas datanya. Jadi kalau cerita Ka'bah, sebelum kita cerita siapa yang bangun, sebelum Nabi diutus terjadi banjir Pak di Mekah.
Salah satu yang terkena dampak banjir itu adalah Ka'bah. Maka pondasi-pondasinya rapuh. Ada yang patah, ada yang sudah rapuh sekali. Sehingga orang-orang Quraisy ini sangat memuliakan Ka'bah. Maka mereka bersepakat, kita bangun kembali Ka'bah biar mantap dia. Itulah kalau banjir datang, ya kan Pak? Nggak tahu masjid-masjid itu pun mau hilang dibuatnya. Betul apa enggak Pak? Saya kemarin tuh Bu, oh Bu, aku gemuk apa kurus? Gemuk. Mungkin salah dengar aku. Aku gendut atau kurus? Oke, nggak masalah. Berarti kalau dari badanku ini aku makanku banyak apa sedikit? Aku berarti comok. Oh, terserah. Kalau badan kayak gini besarnya, kalau jalan terlalu lama capek nggak? Tapi Pak gitu datang banjir semalam musibah di mana-mana ya kan? Walaupun kita tahu ini gara-gara ulah manusianya ini. Karena memang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan itu karena ulah tangan manusia. Kata ulama, apa rupanya kerusakan yang tampak itu? Pertama, rusak ibadah. Ya Pak ya. Ada di daratan, ada di lautan. Orang merusak akidah, rusak ibadah. Ada nggak kira-kira? Maksiat di mana-mana ada. Yang kedua, rusak alamnya. Sehingga apa? Sehingga liuliqahum ba'dalladzi, sebahagiannya Pak dari akibat ini Allah tunjukkan kepada kita. Ini laulah lagi. Maka Allah tunjukkan kekuasaannya, hujan enggak berhenti 3 hari, banjir di mana-mana. Aku tanya, daerah sini banjir? Bukan dulu. Sini enggak kan? Ke bawah sana banjir? Oke. Kampung Lalang? Oke. Gaperta? Oke. Amplas? Tembung? Berarti rata-rata Pak ya. Pergi Aceh, Tamiang, Langsa, Lok Semawi, Biren, berarti rata-rata nih. Kota Cane. Jadi waktu banjir kemarin tuh, komplek kami kan nggak kena banjir Pak, tapi ke sana ke pasar kecil kami nggak bisa keluar, banjir. Mau ke jalan sini, jalan Pelitan ya, jalan Pelitan Pak ya, itu putus jembatannya, nggak bisa lewat banjir. Maka dalam hatiku ini kalau lama kayak gini banjirnya, walaupun di kota lapar juga kita dia kan Pak. Ada itu terlambat ketawanya. Tapi gitu dengarlah saya akibat banjir nih, sinyal udah gak ada, kabar bapak saya pun gak ada. Berangkat kami sama abang saya, ketua BKN Musola Bang Abu, berangkat kami ke sana, udah dilarang jangan lewat karena semua jalan putus, harus melewati sungai tanpa berenang, jalan kaki di tengah sungai itu, kemudian naik bukit, lereng bukit, berjalan puluhan kilometer baru bisa sampai ke tempat orang tua kami. Kami di tengah sungai, ketua BKN kita Pak hanyut, Bang Abu hanyut. Gitu hanyut masih bisa selamat. Kemudian setelah itu berjalan puluhan kilo. Artinya apa? Akibat banjir ini luar biasa, tapi biasanya karena orang sudah jauh dari Allah Ta'ala. Maka saya tanya, di masa Quraisy dulu banyak kemusyrikan nggak Pak? Banyak patung-patung yang disembah nggak? Banjir pun datang. Gitu datang banjir, apa yang terjadi? Ka'bah sendiri goyang dia. Pondasinya rapuh sehingga haruslah dibangun
Padahal Ka'bah ini adalah sakral bagi keturunan Nabi Ibrahim alaihis. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cerita tentang Ka'bah biasanya disebut dengan Baitullah. Apa? Baitullah itu artinya apa? Rumah Allah. Tapi bukan berarti kayak kita di rumah. Oh, berarti Allah di sana nih. Bukan gitu. Tapi itu tempat sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Maka dulu yang bangun Pak, sebelum masa Quraisy ini, yang bangun diceritakan dalam sejarah yang meninggikan fondasinya siapa? Nabi Ibrahim alaihis. Makanya kata Syekh Al-Buti, al-Ka'batu awwalu baitin bunya ala smillahi wali ibadatillahi wa tauhidihi fihi. Jadi Ka'bah itu adalah rumah pertama yang dibangun atas nama Allah, wali ibadatillahi, yang kemudian tujuannya untuk beribadah kepada Allah, wa tauhidihi fihi, kemudian untuk mentauhidkan Allah di sana. Maka setelahnya nanti dibangun masjid-masjid di masa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Coba Ustaz tanya lu sama kalian. Kalian mau ke Mekah? Mau? Oke. Kalian kalau ke Mekah senang? Oke. Kalau ke masjid senang? Kalau di Mekah ada azannya enggak? Ada. Di masjid sini ada azannya. Allah Akbar, Allahu Akbar. Azan. Tapi ingat, orang yang ketika itu rumah Allah, dia mendengarkan rindu kepada rumah Allah itu biasanya apa? Karena iman dalam dirinya, Pak. Tapi orang-orang di masa lalu, di antaranya keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam, wassalam, ternyata mereka itu yang tersisa dari ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail hanyalah memuliakan Ka'bah. Tapi yang lain-lain udah enggak. Padahal Nabi Ibrahim, Ismail mendirikan Ka'bah itu tujuannya hanya untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Maka Nabi Ibrahim bangun itu Ka'bah. Sesudah dibangun, barulah mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah ini dari kami ya Allah. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Ini pelajaran pertama bagi kita. Kalau kita bangun masjid, udah jadi doa kita kepada Allah. Ya Allah, terimalah ini ya Allah. Terimalah ibadah ini, semua hasil usaha kami ini Allah, terimalah ya Allah. Kau Maha mendengar, Kau Maha mengetahui. Makanya nggak ada orang yang rugi kalau bangun masjid. Betul Pak? Betul. Nggak ada orang yang rugi kalau sedekah di masjid. Kenapa? Karena semua akan kita doakan diterima Allah jadi amal terbaik kita dan amal Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam ini ternyata diabadikan Allah di dalam Al-Quran. Maka yang pertama diceritakan dalam Al-Quran membangun Ka'bah ini adalah Nabi Ibrahim. Tapi yang diperselisihkan sebelum masa Nabi Ibrahim, siapa yang membangun Ka'bah? Ada yang tahu? Siapa yang bangun Ka'bah? Ada yang tahu? Oh, enggak ada. Ini ku doakan jadi menteri keuangan kok. Kita kan cuma tahu kayak gini nih. Ya, setiap tahun orang berangkat haji, betul Pak? Orang berangkat umroh. Labbaik Allahumma labbaik.
labbaika la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ada pula filmnya tukang bubur naik haji ya. Ada. Itu setiap maghrib, dulu habis maghrib, apa dia, apa namanya? Langsung anak-anak tuh bilang, wahai Allah, kami datang memenuhi panggilanmu, tiadalah sekutu untukmu, segala puji dan kuasa untukmu, kami meraba tanpa cahaya, kami yang lupa, hina dan papa, di hadapanmu yang maha indah, di hadapanmu yang maha mulia. Banyak kali syair-syair menyentuh hati karena adanya Baitullah ini. Tapi pertanyaannya, siapa yang bangun? Maka kata ulama, yang pertama ada yang mengatakan yang bangun Ka'bah pertama kali itu bahkan bukan manusia. Ada. Maka kata Syekh Ramadan Al-Buti, ini hal yang diperselisihkan. Oh mungkin sebelum manusia ada, malaikat yang bangun. Ada gitu ya kan Pak? Ada yang mengatakan Ka'bah ini yang pertama membangunnya adalah Nabi Adam alaihis. Sebagai apa? Sebagai pusat perkumpulan, persatuan, menghadap, arah segala macamnya. Itu Ka'bah. Kemudian dikatakan banjir di masa Nabi Nuh hancur dia. Tapi Nabi Ibrahim kan bukan orang Mekah. Orang Mekah benar? Bukan. Nabi Ibrahim bukan orang Mekah nih. Tapi dapat wahyu dari Allah bahwa anak yang dia cintai, yang masih bayi, harus dia bawa ke satu tempat. Itulah dikenal dengan Bakkah. Bakkah itulah Ka'bah sekarang. Maka waktu itu Nabi Ibrahim lihat-lihat, loh kok nggak ada pohon, loh cuacanya kok panas sekali, loh kok nggak ada air. Sementara anakku masih bayi, istriku harus kutinggal di sini. Maka Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Ya Bu ya, apa kata Nabi Ibrahim? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, telah kutinggalkan sebagian keturunanku di tempat ini ya Allah, biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, di tempat yang tidak tumbuh tanam-tanaman ya Allah. Tapi aku letakkan anakku ini di dekat Baitullahmu yang mulia ya Allah. Rabbana liyuqimus shalah ya Allah, supaya dia mendirikan sholat ya Allah. Jadi Nabi Ibrahim Pak dulu belum dinaikkan Ka'bah, tapi anaknya diletak di situ atas petunjuk Allah. Kemudian tujuannya supaya anak ini adalah orang yang mendirikan sholat. Maka kalau ditanya Nabi-Nabi dulu sholat apa enggak? Sholat apa enggak? Tapi memang enggak diceritakan semua sholatnya, betul kan Pak? Nabi Sulaiman sholat enggak? Sholat. Nabi Isa alaihissalam yang dikasih Allah mukjizat bisa menghidupkan orang mati. Ada kalian tengok dokter bisa menghidupkan orang mati? Dokter menyembuhkan penyakit deh. Ngasih obat. Oh sakit apa kau? Aku ini dok, menceret ini dok, kasih obat diare. Ada, ya kan? Tapi kalau orang mati udah jadi mayat bisa disembuhkan. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati atas izin Allah. Tapi Nabi Isa bilang,
Apa kata Nabi Isa? Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis shalah wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Aku ini, kata Nabi Isa, diberikan Allah keberkahan dimanapun aku berada. Aku diperintahkan Allah sholat, aku diperintahkan Allah membayar zakat seumur hidupku. Artinya apa? Nabi Isa yang hebat itu pun sholat. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun sholat. Ustaz, kemana sholat orang dulu? Itu nggak usah kita bahas, ya kan Pak. Awak pun ragu-ragu juga menjawab itu. Tapi yang penting semua Nabi sholat walau tak sama cara sholatnya. Maka kata Nabi Ibrahim, ya Allah, ku letakkan anakku ini di dekat Baitullahmu. Padahal belum ditinggikan, berarti itu sudah rumah Allah itu. Ku letakkan dia di sini Allah, supaya dia sholat ya Allah. Waja'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, buatlah hati orang condong kepada mereka. Makanya sekarang orang rindu nggak ke tempatnya Nabi Ismail Baitullah itu Pak? Hah? Walaupun di sana mereka melakukan istilahnya mengulang kembali napak tilas Siti Hajar dan Ismail, dia kan Pak? Lari dari sofa ke Marwah, betul Pak? Rindu nggak orang yang udah balik umroh, pingin lagi nggak umroh? Ini kita tanya aja sama ketua BKM. Masih rindu Ustaz ke sana? Nah, nanti ajak aku yang saja. Nah, gitulah ceritanya. Maka begitulah. Kemudian warzuqhum minas samarat. Ya Allah, kasihlah ke sana, ke tempat dia itu apa? Buah-buahan, makanan. Walaupun di sana enggak tumbuh, tapi kirimlah. Ada sekarang di sana pisang. Anggur ada. Apel ada. Buah-buahan itu banyak di sana, walaupun tidak semua tumbuh di sana. Karena itu doa Nabi Ibrahim alaihis la'allahu yashkurun. Aku berharap supaya mereka ya Allah menjadi hamba-Mu yang bersyukur. Maka Ka'bah ini kemudian dibangun oleh bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim alaihis salam, bersama anaknya Nabi Ismail alaihis salam. Tapi setelah Ka'bah ini dibangun, setelah Ka'bah ini jadi, setelah Nabi Ibrahim berdoa supaya manusia akan mengunjungi Ka'bah ini setiap waktunya, rupanya Ka'bah ini kemudian hancur. Kemudian pada saat itu hancurnya ini, rusaknya rusak ini karena kadang-kadang ada banjir ya. Sebelumnya mau dirusak manusia enggak Allah kasih. Siapa yang mau merusak Pak? Namanya Abraha. Siapa? Siapa? Abraha ini ingin menghancurkan Ka'bah, betul? Raja Abraha ini bawa pasukan bergajah, betul? Makanya Nabi kan disebut lahirnya tahun gajah. Kenapa? Ayyil amil ladhi hawala bihi abrahatul asramu ghazwal makkata wa hadamal ka'bah. Karena dulu ada raja namanya Abraha ingin menyerang Mekah, ingin menghancurkan Ka'bah. Faradallahu an dzalika bil ayatil bahiratil lati wasafahal Qur'an. Tapi Allah yang menghancurkan mereka dan kisah itu abadi dalam Al-Quran. Maka ini Ka'bah mau diserang, dihancurkan oleh Abraha, Allah hentikan. Mereka pada saat itu dimusnahkan. Tapi ternyata gitu datang banjir, rusak juga Ka'bah. Lalu apa yang terjadi? Berbisik-bisiklah orang-orang Quraisy. Itu sama dengan kita Pak, rusak masjid kita, bisik-bisik lagi. Ketua BKM panggil orang-orang kaya, betul nggak Pak? Nah, kayak mana ini ceritanya, masjid kita ini rusak ini, gara-gara banjir ini kita bangun ulang atau kita perbaiki aja. Saat itu usulannya kalau dibangun ulang bagus,
kalau diperbaiki nggak bagus karena pondasinya udah rusak. Kalau pondasi rusak harus kita bangun ulang. Nah, kalau kayak gitu begini. Pertama, siapa yang berani menghancurkan Ka'bah? Karena dulu Abraha dihajar burung ababil, ya kan, Pak? Yang kedua, kita harus menyiapkan harta-harta kita yang bukan hasil-hasil yang buruk. Artinya kalau ada hasil kita menulis, menenun, buat karya, buat busur panah, kita jual, yang kayak ginilah yang kita kasih untuk Ka'bah. Jangan hasil merampok, hasil perjudian, hasil perzinahan. Jangan. Kenapa? Karena itu Ka'bah adalah Baitullah, rumah Allah yang mulia. Maka sampai sekarang orang kalau mau nyumbang dia untuk masjid supaya dapat pahala dari harta-hartanya yang halal dan baik. Betul benar? Kalau ada penjudi dia nyumbang pakai duit judinya, dapat pahala nggak dia? Masang togel dia, masang togel. Mimpi pula ada malam tuh, mimpi orang gila dikejar ular. Orang gila itu kan 87, ular 32, ya kan Pak? Ya kan Pak? Oh mak macam-macam pernah ya. Masang dia 4 nomor, dia tekan duit tunggu sekian juta, itu kalau 4 nomor kan kelipatannya banyak itu Pak. Akhirnya apa yang terjadi? Dia sumbangkan bangun masjid. Mudah-mudahan aku dapat pahala. Dapat pahala apa enggak deh? Orang-orang Quraisy dulu udah tahu. Maka kata orang Quraisy, udahlah, rupanya ada salah seorang dari tokoh mereka. Udah gini aja, aku aja yang menghancurkan sedikit bagian Ka'bah nih. Nanti kalau aku nggak kenapa-napa, kalian lanjutkan ya. Tapi kalau aku kenapa-napa, nggak usah jadi kalian robohkan Ka'bah ini. Rupanya dipukulnya lah. Kemudian pada saat itu nunggu orang sampai besok, ada nggak musibah datang gara-gara dipukulnya dinding Ka'bah? Nggak ada. Maka pada saat itulah mereka ramai-ramai menghancurkan Ka'bah dan mereka bangun dari harta-harta yang baik. Cuman ada masalah. Kalau di masa Nabi Ibrahim Ka'bah nggak ada atapnya, maka mereka harus buat atapnya. Kalau di masa Nabi Ibrahim alaihissalam itu Ka'bah 2 pintunya. Maka di masa itu karena kurang bahannya, Ibu ya, kurang bahannya, buat aja 1 pintunya. Sekarang 1 nggak pintu ya Pak? Kalau dulu pintunya itu sama kayak pintu rumah kita langsung di lantai itu. Maka di masa itu dinaikkan dia. Maka sekarang naik itu Pak. Tapi saya nggak bilang itu Ka'bah, itu Nabi dulu yang bangun 5 tahun sebelum diutus. Nggak, itu sudah direnovasi lagi, diganti lagi, ganti pemimpin diganti lagi, ganti pemimpin diganti lagi. Baliklah seperti ini. Maka Imam Malik menulis surat. Imam Malik menyampaikan kepada khalifah, janganlah kalian ada pemimpin-pemimpin yang nantinya akan mempermainkan Ka'bah sesuai dengan seleranya, dia bangun sesuai dengan kehendaknya. Ada yang bilang kita balikkan ke masa Nabi Ibrahim Ka'bahnya, maka dibangunlah 2 pintunya, Hijr Ismail itu masuk ke dalam Ka'bah, kemudian setelah itu ukurannya juga disesuaikan, kemudian ganti khalifah, balikkan ke masa Quraisy karena Nabi nggak menggantinya. Maka kata Imam Malik, jangan gitulah, nanti bolak-balik Ka'bah itu dirobah-robah. Maka baliklah posisi Ka'bah seperti masa-masa Quraisy. Maka waktu itu masih ada waktu pun. Oh masih. Paling orang ini bilang mak mau cepat aja. Aku kan ku tengok tuh buat YouTube tuh, tengok. YouTube KSMM tuh kan ku lihat tuh. Ustadz tuh ceramah ada yang 45 menit. Ada yang 40 menit. Cuman aku yang 30 menit. Maka ini ku tambah lah, ku samakan aja sama orang itu. 40 menitnya kan cocok kan Pak? Nanti nggak enak. Nanti jadi cerita anakku nggak enak ya kan? Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kata
ulama, kata saya Syekh Ramadan Al-Buti, saat itulah Nabi terlibat dalam pembangunan Ka'bah. Jadi Nabi usianya waktu itu 35 tahun. Nabi waktu itu rajin. Kita kalau nengok orang rajin senang gak? Adik-adik di rumah rajin. Mau kalian bantuin mama kalian? Kalau disuruh nyuci piring mau? Ada anak disuruh mamanya nggak mau, ada kan? Kata mamanya, Butet, ya ma, cucikan dulu piring itu Butet. Kata si Butet tadi, aku tak biasa. Aku tak biasa bila ku mama suruh cuci piring. Aku tak biasa. Nah itu kalau aku malaikat ku cekik deh. Artinya apa? Ya, kita pasti senang nengok orang yang rajin, dan Nabi adalah seorang yang masih muda, usianya 35 tahun. Aku umurku sekarang 34 tahun. Berarti setahun lagi sama kayak umur Nabi waktu itu. Jadi usia Nabi 35 tahun nih. Mereka membangun Ka'bah. Tapi kan di situ ada Hajar Aswad, ada? Hajar Aswad warnanya apa? Hah? Hitam apa putih? Hitam apa putih? Ada yang bilang dulu hitam, dulu putih, sekarang hitam, ada? Oh, baik. Itu Hajar Aswad hitam. Tapi Nabi waktu itu menciumnya. Nabi memuliakannya, sehingga orang-orang pada saat itu rebutan. Gini aja, ini udah kita bangun, sekarang meletak Hajar Aswad, yang betul meletaknya kami, karena kami dari Bani Abdiddar, inilah yang lebih layak meletakkannya. Dari orang-orang Quraisy, Bani Bani Abdul Muthalib bilang, kamilah. Bani Adi ini termasuklah keturunannya Umar bin Khattab. Kata Bani Adi, kami rela bertumpah darah kalau sempat nggak kami yang mengangkat Hajar Aswad ini. Maka terjadilah pada saat itu Pak, musyawarah yang buntu. Kenapa? Masing-masing pengen dia yang meletakkan Hajar Aswad. Maka waktu itu apa yang terjadi? Ternyata mereka berselisih paham sampai 5 hari. Setelah berselisih paham, ada usulan dari yang paling tua di antara mereka, usulan yang paling disetujui. Apa usulannya? Gimana kalau yang menyelesaikan masalah kita ini adalah orang yang pertama kali besok datang ke Ka'bah. Kita intip aja. Kita nggak usah dulu masuk. Kita intip siapa nanti yang masuk. Rupanya gitu, masuk pertama kali. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apa kata mereka? Al-Amin ini rupanya yang masuk. Paslah dia aja yang menyelesaikannya. Muhammad, gini, kira-kira siapa yang lebih layak menyelesaikan mengangkat Hajar Aswad di antara kami? Kau yang putuskan. Kata Nabi begini, diambil Nabi selendangnya, kemudian dibentang Nabi, diletak Nabi Hajar Aswad di situ. Kata Nabi, Bani Adi pegang ujungnya, Bani Abdiddar pegang ujungnya, Bani Abdul Muthalib pegang ujungnya. Jadi masing-masing megang ujungnya. Ada. Kemudian setelah itu angkat, rame-rame angkatnya. Kemudian Nabi yang meletakkannya. Apa kata orang Quraisy? Memang mulia sekali Al-Amin ini. Jadi Nabi itu Pak bisa menyelesaikan berbagai persoalan di usia mudanya, dan dia adalah orang yang paling dicintai di kalangan Quraisy. Maka saya tanya dulu sama adik-adik, kita bangga nggak jadi umat Nabi? Senang nggak kita jadi umat Nabi? Senang? Senang. Maka adik-adik kalau senang banyak-banyain sholawat kepada Nabi.
dengarkan kisah sirah Nabi, kemudian amalkanlah sunnah-sunnah Nabi. Ustaz, saya mau solawat Ustaz, tapi saya penyanyi dangdut. Solawat pakai nada yang agak dangdut, boleh nggak? Boleh. Kalau solawat nggak apa-apa. Tawassal Nabi Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Anak yang ada padamu jangan kau sia-siakan. Ada tuh, ada kan? Boleh. Boleh, nggak apa-apa. Atau salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Boleh. Usyar gam sehti hai फिर भी चुप रहती है अब तक किसी ने न जाना जिंदगी क्या कहती है. Boleh? Boleh. Boleh, Bu? Nggak ada masalah. Atau misalnya mau nada-nada daerah kita, nggak apa-apa. Orang-orang mendeling, ada orang mendeling. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mendelengnya adong doang kina kuci kopor gumonang koanggi kunci lamari adong doang kina supir motor gumonang koanggi supir padatnya. Apa lo? Nggak apa-apa. Yang penting apa? Sampaikan salam rindu kita pada Nabi semampu kita. Nggak cantik suaraku Ustaz, aku mau biasa aja, nggak apa-apa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, boleh? Atau sallallahu ala Muhammad, boleh? Nggak ada masalah. Kenapa? Karena Nabi itu adalah manusia paling mulia. Dan ternyata kecerdasan Nabi menyelesaikan pertumpahan darah yang hampir terjadi di kota Mekah. Apa artinya Bapak dan Ibu? Pelajarannya yang bisa kita petik dari peristiwa Nabi ikut serta membangun Ka'bah ini adalah, yang pertama, ingatlah bahwa Baitullah itu adalah tempat yang mulia dari masa ke masa. Jadi kalau orang dekat dengan masjid nih Pak, ini orang mulia. Ustaz, saya capek, tapi capeknya ngurus masjid. Mulia nggak Pak? Mulia nggak? Ustaz, saya ini Pak Ustaz, gara-gara ngurus masjid, ya terakhir saya sakit Pak Ustaz. Ada kan orang gara-gara ngurus masjid sakit, ada kan Pak? Kenapa? Kalau di sini kurasa nggak ada. Ada di satu tempat, uak itu yang nyapu, uak itu yang bentang, karpet, ambal, uak itu yang ngajar, uak itu yang komat, uak itu yang imam, makmumnya nggak ada. Itulah cepat meninggal uak itu. Tak paham. Ustaz, saya remaja, tapi remaja masjid, bagus nggak? Apa tentu Pak? Karena kalau remaja masjid pasti baik-baik itu. Tadarus yuk, bangunin sahur yuk, buat perayaan Maulid Nabi yuk, ayo kita buat kajian malam mingguan yuk, ayo. Kenapa? Karena ada embel-embel masjidnya, itu bagus itu Pak. Ustaz, saya ini nyumbang ke masjid, bagus. Bagus. Maka kalau begitu apa?
jadikanlah rumah Allah itu, Baitullah itu, masjid di tempat kita itu adalah tempat yang hati kita rindu kepadanya. Satu. Yang kedua apa? Yang kedua, ternyata Allah memuliakan Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalatu wassalam karena ternyata mereka adalah orang yang bersusah payah membangun Ka'bah. Maka dimanapun orang kalau bangun masjid, Pak, ini kan di kita masjidnya di sana, ya kan Pak, mana ada Ka'bah lagi selain sana? Tapi masjid rumah Allah nih, siapapun yang ikut terlibat membangunnya, itu kemuliaan yang luar biasa. Ustaz, saya keramiknya, ada nggak orang kayak gitu Pak? Dari saya keramiknya. Ada yang bilang, Ustaz, dari saya tiangnya. Ada Pak? Ada yang bilang, Ustaz, dari saya AC-nya. Ada Pak? Nah, itu paten itu. Makanya nanti kalau kita wasiat aja pun, misalnya udah ada tua, duit awak banyak, wasiat ke masjid lah. Nanti kalau aku mati, kasihkan uang yang ada sama aku nih, sebelum kalian bagi warisan, kasihkan 300 juta untuk pembangunan masjid. Paten gak itu? Sepanjang orang sholat di situ ibadah, awak dapat pahala. Kenapa? Karena berkaitan dengan masjid. Maka jamaah sekalian, apalagi Pak Ustadz pelajarannya, ingatlah bahwa Ka'bah itu pun pernah rusak. Ka'bah itu pun pernah hancur karena bencana alam. Maka kalau begitu pelajarannya apa? Jangan sampai masjid ini sepi. Jangan sampai masjid cuman pajangan. Orang-orang sekitar masjid gak beriman. Kenapa? Karena itu pun mengundang bencana alam. Kemudian apa lagi? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allah angkat kemuliaannya dikala dia masih muda, supaya apa? Menjadi pembelajaran bagi orang-orang di sekitarnya dalam kehidupan mereka sehari-hari terhadap apa? Sifat akhlak itu yang utama, tapi kecerdasan juga adalah hal yang utama. Yang terakhir Pak, karena ini kurasa udah lebih 45 menit Pak, udah mirip-mirip sama Ustadz lainnya kan. Jadi yang terakhir nih, ada pesan untuk kita semua dari hal ini. Apa itu? Argadi badal rohi ro pazandagi Chanabe kabi kabi ro pazandagi harapan yang je berje jo hi sama kalhonaho. Lebih kurang artinya kalhonaho itu adalah hari esok, hari ini tak terulang di esok hari. Maka siapa yang berbuat baik hari ini, jangan tunda Pak, karena belum tentu ada esok hari untuk kita. Maka dekatlah dengan rumah Allah, dekatlah dengan Rasulullah, lakukanlah sunnahnya. Insya Allah kita dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya rasa inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.